selamat malam teman-teman, di mana saja pecinta air. Kali ini saya akan menjelaskan satu mesin reverse osmosis kapasitas 4000 GPD. Nah, seperti apa bentuk desainnya, rangkanya, kelistrikannya dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama melihat. Ini rangkanya kita buat dari bahan besi galvanis ukuran 4x4 dengan lebarnya 120 dengan ketinggian 150 cm. Sekali lagi panjangnya 110 cm, kemudian tingginya 150 cm. Kemudian jalurnya seperti apa? Kita mulainya dari sini. Di bawah di sini ada pompa air semi jet pump. Ini Spillman. Kemudian dia akan menuju ke 1, 2, 3 housing filter 10-20 inch. Lalu setelah itu baru dia masuk ke solenoid valve. Tapi sebelum solenoid valve masuk ke sini, dia kembali pertama kita menggunakan LPS atau low pressure switch untuk membaca tekanan dari pompa pendorong yang pertama. Baru dia menghidupkan solenoid valve, kemudian satu lagi pompa sentrifugal. Di sini kita menggunakan jenis sentrifugal 2-13 untuk tipe CNP-nya, karena ini kita akan gunakan untuk membran dengan kapasitas 4000 GPD. Lalu dari pompa ini mendorong ke dua membran ke belakang. Mari kita sama-sama lihat ke belakang. Baik, dari pompa ini kita buatkan di sini satu untuk indikator pressure tekanan dari pompa pendorong ini. Kemudian yang kita bagi menjadi dua cabang untuk ke membran yang pertama, kemudian satu cabang lagi ke membran yang kedua. Lalu naiklah air itu dan bersatulah mereka kembali seperti itu. Jadi jalur air bersih kita konekkan dia menjadi satu. Kemudian jalur air pembuangan kita juga jadikan satu, dan air pembuangan kita gunakan valve di sini atau stop keran lah, apa bahasanya, sukanya buat bahasa Inggris. Ini hanya untuk membantu di water flow pembuangan yang di sini yang biasanya takutnya rembes gitu ya, karena tekannya keras. Kita tambahkan valve di belakang di sini. Lalu setelah itu air pembuangan akan melewati flow meter di sini, baru dia akan terbuang. Kemudian air bersih juga sudah ada jalur khususnya. Dari belakang nanti di sini dia masuk ke air bersih. Kemudian dan tidak lupa juga air bersih akan kita konekkan ke TDS monitor supaya kualitas air atau kadar air tidak bisa kita kontrol ya untuk TDS monitor. Lalu masuklah dia ke tandon selanjutnya. Yang menarik di sini kita rapikan lagi untuk sistem kelistrikan yang ada di dalam satu set unit ini. Kita tambahkan box panel untuk kelistrikan semua tertampung di sini. Jadi bahan yang di dalam box panel ada MCB, ada kontaktor, ada 4 relay. MCB, kontaktor, ada 4 relay. Kemudian terminal blok, baru dia masuk ke beberapa item jaringan. Kenapa harus ada kontaktor? Supaya ini kinerja pompa-pompa ini stabil untuk pompa-pompa yang besar lah. Kemudian relay, karena cara pengoperasian untuk mesin ini sekarang adalah bisa manual, bisa juga otomatis. Jadi kalaupun kita mau mengoperasikan pompa secara manual satu persatu itu sudah bisa, bahkan dengan otomatis sudah oke. Air bersih penuh, mati mesin, air bersih kurang, hidup mesin. Kemudian tandon air yang biasanya kadang-kadang tandon air baku akan teledor. Jadi dengan sistem kelistrikan sekarang ini, tandon air baku kurang, mesin akan tidak berjalan seperti itu. Inilah satu set rangka reverse osmosis 4000 GPD. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar solusi air, baik itu kolam, pengeboran, kemudian plumbing atau perpipaan atau teknologi perpompaan dan lain sebagainya, welcome to me, Chef Ferry dari Osmosis Management Solusi Air. Bye bye.